Oh ya teman-teman, sebelum mulai videonya jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan belnya supaya kalian mendapatkan video terupdate dari channel saya. Gue hitungnya 1, 2, 3, 4, 5. Udah subscribe belum? Oke, kalau udah, gue mulai videonya. Mantap. Oke teman-teman, welcome back to Stream Mac. Teman-teman, balik lagi bersama aku Faizal di channel ini. Di video kali ini aku akan membahas sebuah kejadian tepatnya di Korea Selatan atau Korsel ya teman-teman. Dan berita ini sempat menggegerkan dunia maya pada 6 tahun yang lalu, yaitu kejadian tenggelamnya kapal Sewol yang hendak ke Pulau Jeju ya. Pagi itu pada 16 April 2014, MV Sewol tengah berlayar dari Incheon menuju Pulau Jeju, Korea Selatan. Tersebut mengangkut 476 orang, mayoritas adalah murid Danwon High School di kota Ansan yang akan berdharma wisata ya. Sarapan telah disajikan di kafetaria pada saat kapal Sewol ini memasuki Selat Maenggol yang dikenal memiliki arus bawah air yang kuat. Rekaman CCTV yang diambil pada pukul 8:40 waktu setempat, sejumlah penumpang sedang menyantap makanan. Beberapa siswa tertangkap kamera sedang berkumpul di geladak di Anjungan Mualim 2 Third Mate ya, yang belum berpengalaman sedang mengendalikan kapal di perairan yang paling menantang. Entah bagaimana kapal berbelok tajam miring kembali. Sewol karam di lepas pantai Pulau Jindo. Murid Danwon High School menceritakan detik-detik kapal saat terangkat dan perlahan tenggelam, dan juga betapa kacaunya situasi saat itu. Para penumpang yang panik terpaksa melompat ke dalam laut yang dingin. Lim Hyung Min mengaku cepat-cepat mengenakan jaket pelampung. Ia kemudian terjun. Air laut saat itu sangat dingin. Aku cepat-cepat berenang. Dalam pikiranku saat itu aku ingin hidup, kata dia ya teman-teman. Tak ada panggilan darurat yang dilakukan awak kapal. Kabar soal kecelakaan yang menimpa Sewol datang dari panggilan telepon seorang murid yang berada di dalamnya. Stasiun pemadam kebakaran setempat menerima panggilan tersebut pada pukul 8:52 pagi, 3 menit setelah feri terbalik. Panggilan pertama yang menginformasikan kapal Sewol tenggelam itu terdengar gemetar dan mendesak ketika seorang petugas pemadam kebakaran kepada MBC TV. Butuh beberapa saat untuk mengidentifikasi kapal itu adalah kapal Sewol ya teman-teman. Sebab saat petugas stasiun pemadam kebakaran minta bocah itu untuk memberikan telepon ke kapten, anak itu menjawab, apakah maksudku guru? Kapten dan guru mirip dalam bahasa Korea. Setelah itu beberapa kapal dan helikopter penyelamat segera bergegas merespon. Puluhan tentara dan ratusan penyelam dikerahkan Korea Selatan untuk mencari korban dan bantuan, antara lain kapal perang Amerika Serikat USS Bonhomme Richard yang sedang berpatroli di kawasan tersebut. Sebanyak 304 penumpang dan awak kapal tewas dalam tragedi kapal Sewol tersebut, dan hanya 172 orang yang akhirnya selamat. Lee Jun Suk jadi sasaran hujatan teman-teman. Pria 69 tahun itu dianggap bertanggung jawab atas kelambatan evakuasi. Proses evakuasi baru dilakukan setelah sejam sejak alarm darurat dibunyikan. Ia dan jumlah awak kapal tersebut kemudian ditahan. Tak hanya itu, Lee juga terbukti mengacir duluan. Ia tertangkap kamera mengenakan jaket pelampung saat diselamatkan dari dek atas Sewol, meninggalkan kepalanya yang terbaring miring di lautan, mengakibatkan jerit panik para penumpangnya. Lee berdalih ia khawatir para penumpangnya akan hanyut jika mereka meninggalkan feri tanpa kondisi yang tepat. Namun justru terbukti mereka yang selamat adalah sempat terjun ke laut, sementara mereka mematuhi perintah awak kapal untuk tetap diam di tempat justru menjadi korban. Dan kata si Lee Jun Suk, kapten kapal Sewol ini teman-teman, saya mohon maaf pada rakyat Korea Selatan karena menyebabkan gangguan ini. Saya menundukkan kepala dan memohon ampun dari keluarga para korban, kata dia ya teman-teman. Seperti dikutip dari BBC News, sebelum kejadian ia sudah memberi instruksi soal rute pada para awak.
kemudian pergi sebentar ke kamar tidurnya dan terjadilah kecelakaan itu. Arus laut itu saat itu sangat kuat, suhu air laut dingin. Saya pikir jika orang-orang meninggalkan kapal tanpa persiapan yang tepat, bahkan ketika mengenakan jaket pelampung, mereka akan hanyut dan menghadapi banyak kesulitan, kata dia. Kapten tersebut menambahkan kapal penyelamat tak tiba tepat waktu pasca kapalnya menyalakan sinyal darurat 3 jam setelah berlayar dari Incheon. Jurumudi pada saat itu, Cho Joon-ki, juga di antara mereka yang ditahan. Dia mengatakan bahwa kapal bereaksi berbeda terhadap perintahnya. Saya memang bersalah, tapi steering gigi kapal berbalik lebih jauh dari yang seharusnya, kata dia. Sewol karam dengan posisi miring sejak Rabu 16 April 2014. Kabin-kabin terbalik bak labirin. Para penyelam harus menyusuri lorong-lorong sempit dan padat untuk mencari korban-korban yang masih terjebak di dalamnya. Dan sebuah temuan mengerikan didapat. Para penyelam menemukan 48 jasad berserakan di sebuah ruangan kapal yang hanya dimaksudkan untuk penampung 38 orang. Sekelompok jasad ini berdesakan dalam kabin mirip asrama dan banyak tempat tidur. Kesemuanya memakai jaket penyelamat, demikian ungkap seorang perwira Angkatan Laut Korea Selatan. Dalam konferensi pers dengan wartawan di Jindo, Kapten Angkatan Laut Kim Jin-hwang mendeskripsikan kesulitan yang dihadapi para penyelam. Dia mengatakan sekelompok penyelam menemukan sebuah kabin yang dipenuhi jasad-jasad menggunakan jaket penyelamat. Diduga banyak yang terjebak di sana saat kapal miring. Itu sangat menegangkan, kata Kim, dikutip dari BBC News. Bayangkan saja kapal itu terbalik, kata seorang penyelam. Segala sesuatu mengambang, sulit untuk mengetahui di mana persisnya mereka berada. Proses penyelidikan dilakukan untuk menguak penyebab terjadi pelayaran terbesar di Korsel selama 20 tahun terakhir ini. Termasuk dugaan modifikasi kapal mungkin berpengaruh pada keseimbangan. Modifikasi itu dilakukan pada tahun 2013 setelah Sewol diberikan dari sebuah perusahaan Jepang, ya teman-teman. Kapasitas penumpang ditambah dari 804 menjadi 921. Aparat juga telah menahan kapten dan awak kapal lain sebagai bagian dari penyelidikan kriminal. Jumlah kru yang ditambahkan bertambah menjadi 14 orang. Demikian diungkap Kepala Kejaksaan Kota Mokpo Yang Jong-jin. Dari 29 awak kapal, 20 orang selamat, 9 lainnya tewas atau hilang. Jaksa juga menggeledah kantor Chong Haejin Marine CO yang mengoperasikan kapal Sewol tersebut. Penyelidik juga mencari 20 organisasi yang berafiliasi dengan operator feri. Mereka juga menggeledah rumah Yong Byung-eun, miliuner yang keluarganya mengoperasikan kapal Sewol tersebut, teman-teman. Sebelum videonya berakhir, mari kita sama-sama melihat situasi sebelum kapal ini tenggelam, ya teman-teman. Mungkin sampai sini dulu video hari ini, ya teman-teman. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa juga subscribe kalau kalian suka dengan channel ini, ya teman-teman. Dan nyalakan juga notifikasinya supaya kalian bisa mendapatkan video terupdate dari channel saya. Dan jangan lupa juga subscribe channel Noob Gembel YT, nanti linknya ada di deskripsi, ya teman-teman. Oke, teman-teman, see you next video and bye bye.